Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Ardiansa dengan NIM 0602 12 82 53 0037. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi, di sini saya membuat video untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Menyimak Apresiatif dan Kritis. Hari ini akan sedikit berbeda dengan hari-hari biasanya, karena pada hari ini kita akan belajar melalui dongeng dan cerita rakyat. Di kegiatan pembelajaran ini, kalian akan diminta untuk menyimak dongeng dan diberikan soal mengenai dongeng yang akan dibacakan nantinya. Jadi, sudah sejak dahulu kala, cerita rakyat ini sudah lama telah melekat dengan budaya masyarakat kita. Karena setiap cerita maupun mempunyai pelajaran, makna, dan nilai moral yang terkandung di dalamnya. Dengan melalui cerita rakyat ini, kita bisa memahami bagaimana orang dahulu memahami kehidupan, memperjuangkan kebaikan, dan menjaga kehormatan. Dan di Indonesia sendiri, banyak cerita rakyat yang hingga kini masih dijaga dengan baik oleh masyarakatnya. Cerita-cerita itu tidak hanya menjadi bagian dari budaya, tetapi juga menjadi sumber pelajaran yang terus hidup dari generasi ke generasi. Salah satu dari kisah tersebut adalah cerita tentang seorang putri yang sangat dikenal karena keteguhan hatinya. Cerita tersebut adalah cerita Putri Pinang Masa. Cerita ini berkisah tentang seorang putri yang dikenal sebagai seorang tokoh yang tidak hanya cantik, tetapi juga bijaksana dan memiliki hati yang teguh. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja memasuki halaman pertama dari cerita kali ini. Mohon didengarkan dengan seksama untuk mengambil pelajaran yang terkandung pada cerita Dongeng Putri Pinang Masa. Konon, sekitar 350 tahun yang lalu, hiduplah seorang putri bernama Putri Nafisa. Kecantikannya terkenal ke seluruh penjuru negeri. Pipi Putri Nafisa yang merah merona bagaikan buah pinang membuat masyarakat menjulukinya sebagai Putri Pinang Masa. Putri Nafisa berasal dari Banten, Pulau Jawa, dan tinggal di kawasan 40 Laut Palembang. Pada masa itu, Palembang dipimpin oleh seorang sunan yang gemar mengumpulkan perempuan berparas cantik untuk dijadikan dayang. Berita tentang kecantikan Putri Nafisa sampai ke telinganya. Karena ingin memastikan kebenarannya, sang sunan berniat melihat langsung Putri Nafisa. Dan jika benar ia cantik, maka akan membawanya menjadi dayang istana. Kabar keinginan sunan tersebut terdengar oleh Putri Nafisa. Ia merasa sangat sedih dan takut, sebab ia lebih memilih mati daripada hidup sebagai dayang.
Namun, ia tidak dapat menolak karena Sunan memiliki kekuasaan dan pasukan yang begitu kuat. Putri Nafisah dan keluarganya mencari cara untuk menolak permintaan tersebut tanpa menimbulkan bahaya apapun. Dan akhirnya Putri Nafisah menemukan cara untuk mengelabui Sunan. Ia merebus jantung pisang dan menyiramkannya ke seluruh tubuhnya. Kulit dan wajahnya seketika berubah menjadi hitam, kusam, hingga kecantikannya pun sirna. Ketika para pengawal istana tiba, mereka terkejut melihat Putri Nafisah yang tampak buruk rupa. Meskipun ragu, mereka tetap membawanya karena itu merupakan perintah dari Sunan Palembang. Saat melihat keadaan Putri Nafisah yang jauh dari kabar kecantikannya, sang Sunan merasa sangat kecewa dan langsung mengusir Putri Nafisah. Putri Nafisah pun sangat lega karena rencananya berhasil. Namun, masalah belum berakhir. Kabar kecantikannya tetap menyebar luas dan banyak sekali laki-laki dari kerajaan Palembang ingin melihatnya. Lantas sang Sunan pun kembali memerintahkan para hulu balang untuk menangkap dan memaksanya menghadap. Mendengar rencana tersebut, Putri Nafisah pun menceritakan semuanya kepada 4 sahabatnya. Setelah berunding, mereka memutuskan untuk melarikan diri. Pada malam hari, Putri Nafisah bersama dengan 4 sahabatnya dan 2 pengawal setianya meninggalkan rumah, menaiki perahu, menyusuri sungai Ogan, dan setelah berbulan-bulan perjalanan, mereka tiba di sebuah lebak bernama Lebak Meraja. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju Teluk Lancang hingga akhirnya menemukan tempat aman yang kini dikenal sebagai Desa Semuro. Untuk menghindari kejaran pengawal Sunan, Putri Nafisah mengganti namanya menjadi Putri Senuro. Di desa ini, ia mengajarkan masyarakat membuat berbagai kerajinan bambu seperti bakul anyaman yang kuat dan tidak tembus air. Hingga kini, perempuan di desa Senuro masih mempertahankan kerajinan tersebut. Konon dalam masa persembunyiannya, Putri Senuro bertemu seorang pelari istana bernama Abdul Hamid. Ia mempunyai julukan sebagai Sang Sumbing. Mereka saling jatuh cinta dan kemudian menikah. Keduanya berlomba-lomba mengajarkan keterampilan kepada para masyarakat. Namun, suatu hari Putri Senuro jatuh sakit. Kondisinya semakin memburuk hingga ia merasa ajal semakin dekat. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, ia bersumpah, "Aku mohon kepada Allah agar keturunanku kelak tidak cantik seperti aku, karena kecantikan telah membawa kesengsaraan dalam hidupku." Setelah mengucapkan sumpah itu, Putri Senuro pun meninggal dunia. 4 sahabat dan 2 pengawal setianya berjanji untuk tetap tinggal di desa Senuro dan menerima dikuburkan di dekat makam sang putri. Hingga kini, jika berziarah ke makam Putri Pinang Masa di desa Senuro, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, kita akan menemukan pula makam para sahabat
dan para pengawal setianya dari Putri Pinang Masa. Yang selanjutnya adalah soal pilihan ganda dari menyimak dongeng tentang Putri Pinang Masa. Soal pertama, apa nama sungai yang dilewati oleh Putri Nafisa di saat perjalanan ke tempat dia berlindung? A. Sungai Musi. B. Sungai Ogan. C. Sungai Kapuas. D. Sungai Mahakam. Soal kedua, kenapa Putri Nafisa ingin dijadikan dayang oleh Sunan Palembang? A. Karena Putri Nafisa anak dari seorang raja. B. Karena Putri Nafisa memiliki keluarga yang kaya raya. C. Karena Putri Nafisa memiliki paras yang cantik. D. Karena Putri Nafisa sangat begitu pintar. Pertanyaan ketiga, siapakah yang menikah dengan Putri Nafisa? A. Abdul Hamid. B. Sultan Palembang. C. Pengawal Sunan. D. Pengawal Putri Nafisa. Soal keempat, apa yang dimaksud Soal keempat, apa yang dilakukan Putri Nafisa supaya terlihat menjadi buruk rupa? A. Bertapa atau bersemedi. B. Merebus jantung pisang dan menyiramkannya ke seluruh tubuh. C. Tidak mandi. D. Berhenti makan. Soal yang kelima, kenapa Putri Nafisa lari dari Sunan Palembang? A. Karena ingin dijadikan ratu. B. Karena akan dijadikan budak. C. Karena mencuri. D. Karena ingin dijadikan dayang. Soal yang keenam, apa sifat yang ditunjukkan Putri Nafisa dalam cerita tersebut? A. Penakut. B. Penurut dan cengeng. C. Pemberani dan baik hati. D. Pemberontak dan pemarah.
Soal ketujuh. Apa julukan dari Abdul Hamid, suami dari Putri Nafisa? A. Sang Sungging, B. Si Bijaksana, C. Sang Pemberani, D. Sang Penolong. Soal ke-8. Apa nama desa tempat Putri Nafisa berlindung? A. Desa Meranjat, B. Desa Sumuro, C. Desa Pairaman, D. Desa Sakatiga. Pertanyaan ke-9. Apa perasaan yang dirasakan oleh Putri Nafisa saat Sunan memerintahkan pengawalnya untuk membawa dirinya menghadap Sunan? A. Senang dan gembira, B. Biasa saja, C. Marah dan sedih, D. Sedih dan takut. Pertanyaan ke-10. Dengan siapa Putri Nafisa pergi meninggalkan rumahnya? A. 4 sahabat dan 2 pengawalnya, B. Orang tuanya, C. Suaminya, D. Seluruh keluarganya. Terima kasih pada teman-teman telah antusias dalam mendengarkan sekaligus menyimak dongeng tentang Putri Pinang Masa kali ini. Semoga kita mendapatkan pembelajaran yang berarti dari dongeng kali ini. Misalnya, kita harus berani mempertahankan harga diri kita walaupun di depan para penguasa sekalipun, dan kita bisa mencontoh kebaikan dari Putri Nafisa walaupun dia sedang berjuang berlindung dari kejaran Sunan Palembang. Dia masih baik dan membiarkan ilmu yang dia miliki ke para penduduk desa tempat dia berlindung tersebut. Saya ucapkan terima kasih atas seluruh waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa di dongeng atau cerita rakyat berikutnya. Thank you.